Ya oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati teman-teman ya. Nah, untuk pada kesempatan video kali ini saya akan coba share lagi nih teman-teman pengalaman saya untuk melatih merpati tinggian yang benar ya. Dan saya lihat dan saya amati di sini juga masih banyak ya yang masih salah dalam melatih merpati tinggiannya dari nol sampai merpati itu menjadi player rumahan teman-teman. Nah, saya sendiri banyak merpati rumahan saya ya, hampir 60% merpati saya di sini adalah merpati tinggian rumahan dan selebihnya yaitu merpati kolong dan merpati balap ya. Nah, karena di sini pada dasarnya saya suka merpati tinggian rumahan karena mempunyai hiburan tersendiri gitu bagi saya sendiri ya. Nah, jadi untuk pada video kali ini saya akan coba sharing ya cara saya melatih merpati tinggian dari nol agar teman-teman itu paham dan terhindar dari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dan mengakibatkan nantinya bisa fatal ya. Nah, maka dari itu bagi teman-teman yang membutuhkan video kali ini silahkan ditonton sampai selesai. Dan saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Oke, langsung saja untuk caranya seperti apa ya. Dan saya akan contohkan salah satu merpati tinggian saya agar saya lebih mudah ya dalam menjelaskan dan agar lebih mudah dipahami oleh teman-teman juga. Nah, oke teman-teman, ini adalah salah satu merpati tinggian saya yang masih muda dan masih pada tahap proses latihan juga nih teman-teman ya. Nah, jadi sekaligus saya akan menjelaskan atau terangkan untuk caranya seperti apa ya untuk melatihnya. Nah, untuk pertama-tama kita lihat nih apakah merpati tersebut sudah tepat betina atau belum teman-teman ya. Jika merpati tersebut kalau giring belum tepat betina, kalau teman-teman langsung jauhkan lagi dan jauhkan lagi, itu bisa mengakibatkan merpati nantinya kalau sudah jauh tidak tepat betina ya. Nah, seperti kasus saya yang kemarin ya, itu susah banget untuk tepat betina. Alhasil ketika saya tambah jarak terbangnya itu malah mencloknya atau turunnya ke kandang ya, nggak ke betinanya. Jadi hal yang pertama untuk diperhatikan teman-teman ya, yaitu merpatinya diwajibkan tepat betina dulu ya, karena ini adalah poin dasar dan hal yang sangat penting bagi saya untuk diperhatikan teman-teman ya, untuk merpati tersebut atau merpati jantan itu tepat betina ya. Nah, selanjutnya apa, kalau merpati tersebut sudah tepat betina, teman-teman bisa langsung lop-lop tipis ya. Biasanya saya lakukan sebelum nerbangin itu lop-lop tipis dulu ya, atau bisa dikatakan peregangan otot ya. Teman-teman bisa lakukan passing kurang lebih jarak 10 meter ya, kurang lebih 10 kalian ya. Terus istirahatkan dulu, terus tambah jarak lagi kurang lebih 20 meteran teman-teman ya. Nah, ini untuk merpati bahan ya, dari nol ya. Nah, terus kalau sudah lancar dan tepat betina, teman-teman bisa jauhkan sampai dengan 50 meter ya. Nah, untuk pada posisi ini teman-teman masih terbangkan single ya atau sendirian ya, jangan digandengan ya. Ini tujuannya untuk si pejantan ini agar bisa hafal ke jalur atau arah pulangnya teman-teman ya. Nah, jadi terbangkan sendiri dulu teman-teman ya. Nah, setelah merpati tersebut pulang dari jarak 50 meter, teman-teman bisa langsung jauhkan lagi dari jarak 100 meter ya. Nah, kenapa kok jauh? Nah, karena merpati tinggian itu sebenarnya melatihnya tidak terlalu sedikit-sedikit ya, beda dengan merpati kolong. Ya, kalau merpati tinggian biasanya saya kalau sudah di jarak 100 meter sudah pulang, saya langsung jauhkan lagi mungkin kurang lebih 200 meteran ya. Nah, setelah itu kalau sudah pulang lagi, saya biasanya ulangi lagi dari jarak tersebut. Kalau masih pulang, saya tambahkan lagi jaraknya sampai dengan 300 meter sampai dengan 400 meter ya kurang lebih. Nah, ketika merpati tersebut masih pulang ya, itu berarti otaknya cerdas teman-teman ya. Nah, biasanya kalau tahap pelatihan ini, apalagi merpati tersebut itu masih peak, biasanya tidak langsung pulang ya, alias kalau baru diterbangkan itu biasanya muter dulu teman-teman ya, karena masih belum hafal jalur pulangnya ya. Nah, setelah merpati itu mencari jalur pulangnya dan pulang, teman-teman pertahanin dulu ya dari jarak tersebut ya, dari jarak 400 meter yang saya sebutkan tadi, sampai merpati tersebut langsung menuju ke arah rumahnya ya teman-teman. Nah, setelah merpati tersebut
diterbangkan dari jarak segitu terus langsung pulang, nggak muter-muter dulu, teman-teman bisa langsung tambah jarak lagi sampai dengan 500 meter ya. Nah, untuk giringan pertama ini cukup dengan jarak segitu dulu teman-teman ya. Apalagi merpati itu masih piyik ya, beda dengan merpati yang sudah enteng ya, badannya sudah enteng terbangnya, itu beda cerita. Kalau biasanya sudah enteng badannya, teman-teman malah lebih cepat dalam melatihnya, tinggal menghafal rumahnya ya. Nah, untuk merpati yang sudah sebelumnya bisa terbang tinggi atau sudah menempuh jarak yang jauh sebelumnya, terus di kandang teman-teman latih itu tidak memakan waktu yang lama ya. Nah untuk merpati tersebut teman-teman harus dilatih dengan merpati untulan ya, atau partner. Nah ini tujuannya agar nanti cepat untuk menghafal rumahnya ya. Nah itu dia. Tapi salah satu resikonya ketika teman-teman beli merpati yang sudah jadi, itu resiko kehilangannya itu hampir 70% teman-teman ya. Nah resiko kehilangan pada merpati tersebut itu biasanya di jarak 2 km ke atas ya. Nah saya sudah alami beberapa kali, saya beli merpati player dari orang, terus saya terbangkan masih 1 kilo, masih 2 kilo, masih aman teman-teman. Ketika sudah mencapai 3 kilo itu merpatinya jadi kelawung gitu, jadi nggak tahu arah pulang, padahal sudah nyampe rumah tapi nggak mau turun teman-teman, alias malah lurus dan nggak tahu arah kemana terbangnya ya. Nah itu saya sering alami, maka dari itu untuk saat ini saya lebih fokus nanakin merpati tinggian saya sendiri ya, dari indukan saya sendiri, dan saya latih dari nol. Seperti merpati piyik saya ini juga saya latih dari nol teman-teman ya. Nah ini mau diterbangkan dari jarak seberapapun, kalau asli ternakan sendiri atau piikan sendiri, insya Allah burungnya awet teman-teman ya. Itu perbedaannya merpati ternakan sendiri sama merpati yang beli ya. Jadi risiko kehilangannya lebih minim ya dibanding merpati yang beli tersebut ya. Terus kalau merpati tersebut masih susah untuk terbang tinggi, teman-teman bisa gunakan partner ya, atau untulan nih. Nah seperti saya sendiri, kalau merpati sudah mencapai 1 km dan terbangnya masih belum tinggi juga, saya gunakan pelatih ya. Nah itu agar menuntun merpati lebih terbang tinggi lagi ya, dan menghafal rumahnya lebih cepat. Nah terus dari jarak 1 km ke atas teman-teman gunakan untulan terus ya, sampai dengan jarak yang teman-teman tentukan ya. Kalau saya sih paling mentok-mentok jarak 3 km ya, itu sudah cukup. Nah jadi untuk poinnya yang paling penting itu pas latihan awal teman-teman ya, jangan salah. Kalau latihan awalnya salah, itu nanti kedepannya tidak sesuai harapan, nanti pasti ada aja resikonya ya. Nah itu saran saya teman-teman ya. Dan ini kayaknya durasinya sudah cukup ya, sudah kepanjangan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan ditulis saja di kolom komentar apa yang mau ditanyakan. Insya Allah nanti saya akan bantu jawab ya. Jadi itu dia sedikit sharing dari saya, dan semoga bermanfaat. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang baru gabung, saya ingatkan lagi, yang belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman enggak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.